Pindah ke Kalau bor 3 langsung dia mati semua. kalau begitu, apa ini saja yang penting Pak dengar Oke betul jadi. suara bagus, Kak? Oke Bu dengar Bu. Jadi Ya. buat dia kabur. Heeh. Jadi nanti Pak yang jadi coach dulu, habis itu baru Oke beta Bu. yang jadi coach. Oke Bu. Oke, siap. Ibu ketong coaching ini ketong pakai apa? Model Tirta, lalu ketong gunakan satu teknik, itu teknik stop saja Ibu. Bagaimana? Bisa kah Ibu? Siap. Siap dari Pak saja. Boleh Bu. Ya. Nanti permasalahannya, Ya. Permasalahannya ini seakan-akan ketong ini saja, Ibu punya satu masalah begitu, iya, masalah iya. terhadap Ibu pembelajaran di kelas. Siap. Mungkin dari situ dalam pembelajaran Ibu, Ibu kayak merasa ada siswa itu yang tidak antusias dengan Ibu begitu. Ya, Artinya ada orang kurang aktif begitu. ya. Siap, Begitu Pak. Ibu, bisa Ibu? Ya. Oke Bu. Oke. Nah, Pak, ketemu buka ini dulu. Tuh boleh kah Ibu? Ya. Susu boleh ini kah? Boleh, 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 Pak. Oke, yuk. Ya, selamat siang Ibu Female. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktunya. Nah, ini mungkin kelihatannya di akhir-akhir ini, Ibu setiap kali selesai jam mengajar, kayak ada sesuatu begitu yang ada Ibu pikirkan. Nah, boleh Bu ceritakan sebentar ya, Bu? Iya, Pak. Eh, memangnya terlihat sekali ya, Pak, kalau saya ada masalah atau eh, apa kepikiran. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Ya, yang seperti biasanya mungkin Ibu sering kumpul-kumpul bersama kami. Nah, sekarang kelihatan dari raut wajah Ibu, mungkin Ibu sedikit terbebani dengan masalah-masalah mungkin pembelajaran Kak, atau masalah-masalah yang ada di luar Ibu. Iya, Pak, benar sekali. Akhir-akhir ini saya merasa kelas saya menjadi monoton, Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Oh, ya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Nah, kalau begitu, boleh Bu kita bincang-bincang sebentar ya, Bu? Boleh, Pak. Ya, coba deh, ketong Ibu tutup mata sejenak, Ya. ya. Kemudian Ibu tarik nafas yang dalam, Tutup mata ya, Pak ya. ya, tutup mata. Kemudian Ibu tarik nafas yang dalam, kemudian Ibu hembuskan pelan-pelan. Ibu hembuskan secara perlahan-lahan. Ya, akan buka mata kembali. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang, Bu? Karena baru pertama kali belum terasa yang Ya, bagaimana, Pak. iya. Jadi coba Ibu lakukan secara ketika Ibu selesai jam mengajar atau ada sesuatu yang mungkin Ibu terbebani di pikiran, Ibu lakukan dia secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang. Nah, itu mungkin sedikit bisa menenangkan pikiran Ibu seperti itu. Coba Ibu lakukan kembali. Mohon maaf ya Ibu. Coba Iya. Ibu tutup matanya. Pak, saya boleh Ya, bertanya dulu? ya Bu. Iya. Ya, Tadi kan Pak mengatakan teknik stop. ya, Iya, itu seperti bagaimana Pak stop itu? iya, Apakah langsung tutup mata, tarik nafas? iya. Ya, teknik stop di sini ini artinya kita diam sejenak. Kemudian kita bebaskan kita punya pikiran, kita tarik nafas, kemudian kita inginkan kita ciptakan suasana yang baru begitu supaya apa yang terbeban di dalam kita punya pikiran kita hembuskan bersama kita punya nafas yang barusan kita hirup tadi, tarik tadi seperti itu Bu. Artinya kita bisa menenangkan pikiran dengan cara-cara yang seperti itu. Ada model-model lain yang mungkin bisa dilakukan, tapi menurut saya langkah seperti ini mungkin langkah yang cukup efektif untuk kita lakukan ya, Ibu. Karena tidak memakan waktu dan ini seperti begitu, Ibu. Ya. Baik Pak. Baik. Ya, coba Caranya bagaimana Pak supaya ya, saya bisa ya, mempraktekannya lebih baik? ya. Ibu duduk dengan tenang dulu, Ya, kemudian tutup duduk dengan matanya, tenang, tutup ya, kosongkan mata. pikiran Ibu. Ya, tutup matanya, kosongkan pikiran Ibu, jangan ada sesuatu yang membebani pikiran Ibu. Kemudian, ya,
Ibu tarik nafasnya secara perlahan-lahan. Dan hembuskan juga secara perlahan-lahan. Tarik yang dalam, kemudian hembuskan juga secara perlahan-lahan. Dan lakukan sambil membayangkan apa yang sesuatu yang menyenangkan buat ibu. Lepaskan semua pikiran yang melelahkan ibu, kemudian pikirkan sesuatu yang menyenangkan pikiran ibu. Udah ibu, coba buka mata kembali. Ya. Bagaimana bu perasaan ibu? Ini Pak, teknik stop ini seperti relaksasi ya Pak. Iya bu. Jadi tarik nafas, Ya. hembuskan nafas. Itu saya bisa terapkan untuk saya yang sekarang ini, tujuannya untuk apa itu ya Pak ya? Ya, itu supaya kita bisa menenangkan kita punya pikiran yang tadinya terbebani dengan hal-hal yang lain, kemudian kita kosongkan dia punya pikiran, lalu kita hembuskan dia. Lalu di situ kalau pada saat kita tarik nafas Ibu, kalau kita lakukan dengan benar, dengan baik, ketika kita menarik nafas itu, pikiran yang tadinya banyak, kita terbebani dengan pikiran yang bercampur-campur misalkan, ada terbebani dari luar, kemudian ada dengan permasalahan siswa, kita hembuskan perlahan-lahan. Apalagi kalau kita lakukan dengan menggunakan irama, lagu secara perlahan-lahan, pasti pikiran kita akan merasa tenang, Mas Khalid. Seperti itu. Oh iya Pak. Itu saya bisa terapkan untuk siswa saya juga Pak di Iya kelas? Bu, boleh Bu. Benar sekali Bu, boleh Bu diterapkan di dalam ruangan Bu. Oh iya, baik Pak. Oke. Ya. Jadi begini Bu, apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu yang tadi Ibu sampaikan? Bahwa ada anak Ibu yang kurang begitu antusias dengan pelajaran Ibu. Iya Pak, akhir-akhir ini, terasa seperti monoton, tidak bergairah Pak, kelas itu. Selalu saja diam dan siswa saya itu malas Pak, ngantuk, malas, tidak bergairah untuk ikut kelas. Ya. Mengapa itu Ibu? Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu bahwa anak-anak Ibu tidak aktif seperti itu Ibu? Sebenarnya ada apa itu kira-kira Ibu? Iya Pak, kalau saya sendiri sepertinya teknik yang saya pilih dalam pembelajaran uh, kurang pas kayaknya untuk siswa. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, Nah, jadi kira-kira target yang bisa target dan tujuan yang bisa Ibu harapkan atau Ibu capai setelah kita bincang-bincang ini seperti apa Bu? Kira-kira saya target ingin, Ibu ya. ya saya inginnya uh, apa kelas yang tadinya monoton Pak, yang malas, siswa saya tidak bergairah itu dengan apa saya masuk kelas itu mereka gembira, bahagia untuk mengikuti kelas saya Pak. Ya, mohon maaf ya Ibu, yang tadi Ibu sampaikan teknik pembelajarannya tadi Ibu seperti apa Ibu tadi yang diterapkan di dalam kelas? Saya masih menggunakan teknik ceramah Pak. Oh, gitu ya Bu. Ibu masih menggunakan teknik ceramah ya Bu? Ya, Ya, jadi kalau Ibu masih menggunakan teknik seperti itu, coba Ibu lakukan dengan model yang lain Bu. Seperti tekniknya diskusi kelompok atau sejenisnya yang mungkin bisa membuat siswa itu aktif dalam kelas. Nah, artinya Ibu bisa buat suatu games atau permainan yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ataukah mungkin siswanya ini takut datangnya kepada Ibu? kalau takut ya namanya siswa ya Pak ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, apabila kita tegur, itu mereka sudah takut Pak. Tetapi untuk kelas saya itu, mereka lebih bukan takut sih, lebih tidak semangat Pak untuk ikut pelajaran. Ya, begini saja ya Bu, menurut saya lebih baiknya kalau Ibu merasa pembelajaran yang menggunakan ceramah, terus siswanya juga masih agak takut menyampaikan mereka punya pendapat kepada Ibu. Alangkah baiknya Ibu buatkan satu kelompok yang mungkin bisa terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Kemudian Ibu berikan tugas kepada mereka. Ya, tugasnya itu kemudian
masing-masing kelompok itu mereka mempresentasinya di depan. Nah, mungkin dari situ siswanya mungkin agak agak berani begitu, karena ada pembelajaran yang mungkin siswa itu merasa senang sama teman sejawatnya dibandingkan mereka belajar bersama gurunya. Karena ada beberapa pembelajaran yang seperti itu, Bu. Coba Ibu gunakan model yang mana bisa mereka merasa senang seperti itu, Bu. Berarti saya mengganti ya Pak ya, tekniknya dengan diskusi kelompok. Ya, kalau memang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan secara berulang-ulang dengan model yang ceramah, terus siswanya masih tampaknya seperti itu, nah mungkin alternatifnya yang kita bisa tawarkan buat Ibu, seperti itu. Ibu menggantikan model pembelajarannya, seperti itu. Oh ya, baik Pak. Saya mungkin akan melihat kembali RPP saya dan saya bisa memodifikasi untuk mengganti kegiatan intinya dengan berdiskusi kelompok. Ya, wah bagus sekali Bu. Ya, saya juga sangat mendukung dengan ide yang Ibu seperti itu Bu. Jadi Ibu sesuaikan dulu Ibu punya pembelajarannya seperti apa, sesuai dengan Ibu punya RPP-nya nanti. Kemudian Ibu coba jalankan atau aksikan ke siswa di dalam kelas. Dengan model-model yang mungkin Ibu bisa lihat referensinya dari internet dan sebagainya. Ibu bisa mungkin dalam keadaan diskusi kelompok, Ibu memberikan satu video, kemudian mereka menonton, kemudian mereka mempresentasikan apa yang mereka nonton itu. Mereka membuat suatu pertanyaan kah, atau mereka menemukan masalah daripada video yang Ibu tampilkan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu bisa menerapkan, Ibu bisa menulis ke dalam Ibu punya rancangan nanti, lalu Ibu terapkan kepada siswa. Jadi seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Berarti saya menggunakan gambar, terus kemudian menggunakan video yang nantinya di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk siswa dan siswa yang akan mencarinya. Seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu, Bu. Jadi artinya mereka menemukan masalahnya sendiri dari apa yang mereka tanggapi. Jadi seperti itu, Bu. Oh iya, berarti bukan saya yang harus memberikan materinya langsung, tetapi siswa yang menggalinya sendiri Iya. ya? Iya, artinya siswanya lebih aktif. Jadi siswanya biar mereka lebih aktif. Tinggal Ibu sebagai apa namanya? Ibu sebagai apa yang namanya, Bu? Fasilitator ya Pak ya? Iya, kita sebagai Penghubung. fasilitator di dalam. Jadi kita bukan lagi sebagai penceramah di dalam kelas, tapi kita hanya membantu mereka. Terus kita meluruskan apa yang mungkin mereka belum pahami, kita luruskan dia sedikit. Jadi seperti itu. Oh iya, baik Pak. Nanti saya akan melihat kembali rencana pembelajaran saya dan saya akan memasukkan yang tadi Pak Ari sampaikan, ada gambar, ada video, karena selama pembelajaran saya tidak menggunakan itu Pak. Saya hanya memberikan materi saja seperti itu. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Nanti Ya, lain kali kebetulan waktunya sudah mau bel masuk. Artinya kita akan kembali lagi aktivitas kita di dalam kelas. Nanti di lain kesempatan atau di jam istirahat berikutnya kita ngobrol-ngobrol kembali. Baik, Bu. ya, Terima kasih. terima kasih Pak Ari. Oke. Sekarang giliran saya. Ya. Nah, sekarang Nanti Pak Ari, ya, rekan sejawat yang minta tolong ke beta ya, untuk coaching ya, karena mau tahun ajaran baru. Terus Pak ya. Ari bingung nih mau pakai teknik, kan biasa kalau pembelajaran di awal tahun ajaran itu kan ada perkenalan dulu. Nah, di situ Pak Ari galaunya karena menurut Pak Ari teknik yang sudah pernah dilakukan di semester kemarin itu tidak berhasil untuk semester ini. Belum siswanya tidak tergerak begitu untuk dengan teknik yang sebelumnya. Oke, Bu. Baik. Oke, Jadi, baik. sekarang kamu kain kayak Ibu ya? Iya. Oke, baik. Ya, permisi, Bu. Iya, Pak Ari, ada yang bisa saya bantu? Sebentar, Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Sabar. Iya. Kita ini dikit dulu.
kita balik jaringan ini kayaknya pakai data sebentar ya, lampu semua nyala ini. Oh, sudah kah? Semuanya lah, Iya, Kak? Oh ya, iya. Kita alhamdulillah. balik aja dulu. Iya, mudah-mudahan Ibu Asni bisa masuk. Iya. Oke, Bu. Ya. Ya, permisi, Bu. Ya, Selamat Pak siang. Ami. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf, Bu, memang itu yang saya butuhkan. Saya butuh bantuan Ibu. Ya, bagaimana, Ya, Pak? begini, Silakan Bu. duduk dulu, Pak. Kita duduk dulu cari Oke, Bu, baik, Bu. posisi yang enak ya. Ya, Sudah, Pak? Bu, baik, Bu. Baik, Bu, Ya. baik, Bu, baik. Ya. Bagaimana, Pak Sudah. Ari? Gini, Bu, kebetulan saya ini kan tadinya dari SMP. Saya ini guru mata pelajaran. Nah, saat ini saya bertugas di SD, Bu. Di sekolah dasar, Bu. Nah, artinya dalam 1 tahun terakhir ini, Bu, saya merasa bingung, Bu. Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa nih yang tepat untuk siswanya. Sehingga pada semester 1 kemarin terlihat mereka punya nilai pada laporan pendidikan itu nilainya A, B seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara kenyataan, waduh ini Bu, ini agak parah nih. Hanya karena kita namanya memberikan penilaian, otomatis kita juga tidak memberikan nilai yang merah untuk di rapor. Nah, Bu, saya mohon solusi dari Ibu terkait dengan model pembelajaran yang tepat ya, Bu, untuk siswa SD-nya itu seperti apa. Karena saya kan terbiasanya dengan SMP, artinya dari SMP siswanya kan sudah agak dewasa, tinggal kita arahkan mereka ikut. Tapi kalau di SD ini bingung sekali, Bu. Terkadang saya bicara di sini yang di sana sudah nangis. Nah, ini yang bikin saya bingung. Apalagi saat ini saya sudah berada di SD nih, Bu, sudah tidak masuk lagi di SMP. Jadi cara-caranya seperti apa model-model pembelajaran yang saya merasa tepat? Ya, baik. Tadi Pak Ari mengatakan uh, karena dari SMP pindah ke jenjang SD, jadi Pak Ari merasa bingung untuk model pembelajaran. Iya, iya, Bu, Iya, seperti itu, Bu. ya. Uh, Sebelumnya untuk tujuan kita ya Pak Ari ya untuk Ya, coaching hari ini, kira-kira Pak Ari ingin menyepakati untuk tujuan apa kita coaching untuk hari ini? ya. Untuk tujuan kita hari ini, saya pikir saya untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu bagaimana memberikan pembelajaran yang baik atau model pembelajaran yang baik untuk siswa sekolah dasar. Untuk oke, baik Pak Ari. Tadi Pak Ari sudah mengatakan Pak Ari ingin tujuan kita coaching adalah untuk mengetahui model pembelajaran yang baik untuk jenjang Ya, SD ya, Pak ya. Ya, ya. Pak Ari, apa yang Pak Ari tahu tentang model pembelajaran? Apa saja yang sudah Pak Ari dapatkan di SMP, model pembelajaran apa saja? Ya, kalau untuk model-model pembelajaran, itu saya sudah gunakan berbagai metode untuk tingkat SMP. Baik model pembelajaran secara ceramah juga saya sudah terapkan, kemudian saya gunakan juga model pembelajaran berbasis masalah, artinya siswa menemukan masalah sendiri. Baik saya juga menggunakan diskusi kelompok dan sebagainya. Saya sudah menggunakan berbagai model pembelajaran supaya bisa meningkatkan kompetensi siswa ya. Nah, tapi kalau di SD-nya bagaimana Bu kira-kira? Karena ketika saya berbicara di sini yang di belakang menangis. Ketika saya duduk di belakang, yang di muka sudah menakal, ada yang keluar ruangan. Nah, ini yang membuat saya bingung Bu, untuk di sekolah dasar Bu. Ya, baik Pak Ari. Berarti Pak Ari subjeknya sudah berubah ya. Kalau Iya, menurut Pak Ari, iya, apakah subjek yang Pak Ari alami untuk mengajarnya ini kan dari SMP kan anak-anak tingkatannya remaja ya Pak ya? iya, betul. Ya, untuk SD kan berarti masih anak-anak. Iya, Seperti itu ya Pak ya. iya, Nah, seperti jadi itu. Pak untuk model pembelajaran seperti yang Pak Ari sebutkan tadi sudah benar Pak Ari. Memang benar ada yang namanya ceramah, terus diskusi kelompok, kemudian ada yang mencari masalah ya. Kita mengidentifikasi masalah. Kira-kira dari 3 hal yang tadi itu, apakah Pak Ari sudah melakukan di kelas untuk jenjang SD? Iya. Kalau untuk jenjang SD ini Bu, saya masih gunakan ceramah. Ceramah. Karena ya kemarin pada beberapa bulan pertama saya gunakan ceramah. Kemudian
Setelah itu saya merasa pembelajarannya kurang efektif, artinya dari waktu yang tadinya 3 jam pelajaran, akhirnya 1 jam pelajaran terbuang. Nah, akhirnya saya merubah ke diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini lebih-lebih tidak efektif lagi. Karena siswa lebih-lebih tidak memahami bahwa bagaimana cara mempresentasikannya ini, bagaimana mereka menemukan masalah LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, ini yang membuat saya bingung. Alhasil penilaian akhir A plus A, B, A, B, A, B. Seperti itu saja, Bu. Melihat dari mereka punya kehadiran dan kemampuan pada saat itu saja melaksanakan ulangan tertulis. Oke. Yang dirasakan Pak Ari sekarang itu seperti apa? Yang dirasakan saya sekarang ini, saya masih bingung saja, Bu. Saya bingung sekali. Bingung memilih model pembelajaran Model yang cocok pembelajaran, untuk ya. jenjang SD. Ya, Ya. seperti itu. Dari yang sudah Pak Ari dapatkan di SMP, Ya. itu kan Pak Ari sudah melakukan tiga model pembelajaran Ya. tadi. Dari 3 itu di jenjang SMP, Pak Ari sudah berhasil di yang bagian mananya dari ketiga hal tersebut? Saya merasa berhasil pada diskusi. Diskusi kelompok. Iya. Ya. Karena dari Tetapi, situ, ya, lanjut dulu, dari diskusi kelompok untuk di tingkat SMP ini saya merasa lebih nyaman. Karena saya hanya menyediakan LKPD, kemudian siswa menemukan masalah. Ada juga saya menyediakan video bangun ruang misalkan, saya pajangkan di gambar di Infocus, siswa menonton, kemudian siswa mencari dia punya rumusnya ini seperti apa kira-kira dalam menentukan kubus balok seperti apa dari tampilan-tampilan gambar yang sudah sediakan. Tapi kalau di SD ini, waduh, bingung. Bingung, ya Pak. Saya mohon solusinya dari ibunya saya ini seperti apa kira-kira. Apalagi saya ini masih baru, tergolong baru. Iya, oke Pak Ari. Untuk kegiatan yang Pak Ari sudah anggap berhasil di SMP itu ya salah satunya adalah diskusi kelompok. Diskusi, memang kalau kita lihat dari subjek yang kita ajar itu untuk tingkatan SD ya, jenjang SD ini sedikit mengalami kesulitan karena kita tahu sendiri masih umurnya masih anak-anak ya Pak Ari ya. Pak Ari sudah di kelas sudah tahu sendiri. Nah, untuk yang saya sarankan Pak Ari, kalau Pak Ari sudah melakukan ceramah, diskusi kelompok, kemudian juga mengidentifikasi masalah, nah itu kita sebenarnya bisa menggunakan tiga-tiganya Pak Ari ya. Tetapi untuk lebih baiknya dan lebih efektifnya, itu saya sarankan untuk Pak Ari coba project based learning. Karena anak-anak SD itu ya Pak, kalau kita kasih sesuatu yang monoton, mereka gampang bosan. Jadi kalau kita bikin project, jadi Pak Ari, saya mau tanya dulu Pak Ari, guru kelas berapa ini? Kalau saat ini saya akunya untuk mata pelajaran PJOK, Ibu. Oh, PJOK. Pak Ari di jenjang SD tapi mapelnya PJOK. Iya. Nah, kalau PJOK juga malah lebih bagus, Pak. Kalau project based learning-nya. Jadi Pak Ari langsung ke apa yang ingin dicapai dengan siswa. Apalagi kan anak-anak SD itu suka bermain, Pak. Bermain, ya. Iya, jadi mungkin Pak bisa pakai diskusi kelompoknya tapi dengan cara bermain. Kemudian mengidentifikasi masalahnya dengan cara bermain. Nah, kalau memang apa yang sudah Pak Ari ajarkan itu ya, sudah Pak Ari aplikasikan, 3 hal tadi tidak berefektif, berarti Pak Ari bisa menggunakan project tadi. Jadi Pak Ari kira-kira di PJOK itu bisa bikin satu project apa yang berkaitan dengan kesegaran jasmani. Jadi anak-anak nanti ditugaskan untuk membuat apa, ya. Kemudian kebebasan kepada mereka ya Bu. Seperti iya, benar Pak. Jadi kita ditanyakan anak-anak SD itu kan begitu ya Pak ya. Kalau kita ajak untuk bermain, anak-anak hari ini bagusnya kita main apa ya? Nah Pak Ari bisa tanya, enaknya main apa? Apalagi kalau Pak Ari di kecamatan apa ini Pak Ari Pak? Ya, Kecamatan Banda Bu. Kecamatan Banda. Pak Ari di Kecamatan Banda itu kira-kira ada permainan apa yang khas Banda, yang permainan zaman dulu yang mungkin bisa Pak Ari kolaborasikan dengan PJOK.
Oh iya, Jadi seperti itu. Iya. anak-anak kan ya sambil bermain sambil belajar Pak Ari, maksudnya Dan begitu. seperti main jingkal-jingkal itu juga kan masih masuk pada gerak dasar lokomotorik begitu. Jadi kita Nah, kita itu kolaborasikan nih jadi satu ya Bu. Bermain iya tradisional boleh seperti Pak orang Ari. Manda bilang kan Nah, jingkal-jingkal. Nah, kita iya gabungkan. betul. Oh Kalau seperti itu di ya Bu. Baik Bu. kalau bahasa Bandanya main jingkal-jingkal Iya, ya Pak ya. jingkal-jingkal. Nah, Iya. Nah, itu baik. bisa di Terima kasih. apa Pak Ari lakukan, Pak Ari kolaborasikan, modifikasikan dengan mata pelajaran yang Pak Ari ampu. Oh iya, Iya. baik. Jadi Terima begitu Pak kasih. Ari, Ya Bu, terima kasih. kira-kira Pak Ari untuk minggu ke depan ini berapa kapan Pak Ari bisa melaksanakan rencana Ya, yang Pak Ari sudah? Insya Allah kita akan coba terapkan dulu pada kelas atas, yaitu pada hari Jumat ini mungkin kita akan mencoba apa yang Ibu sampaikan tadi ke siswa kelas 5. Saya coba dulu di kelas atas dulu ya Bu. Oh iya, kelas 5 ya Pak di hari Ya, Jumat ini? ya, insya Allah seperti itu Iya, Bu. Hari Jumat saya iya. akan coba terapkan dia. Oke, kira-kira siapa Pak yang bisa Pak ajak, ada rekan sejawat yang bisa Pak ajak untuk membantu Bapak? Iya Bu. Nanti saya akan coba memang meminta bantuan kepada teman tenaga administrasi lah yang mungkin pada hari itu kan mereka tidak punya jam mengajar ya. Mungkin bisa Ya. memantau apa yang menjadi apa yang saya lakukan pada saat pembelajaran di lapangan. Mungkin mereka Oh, bisa menilai apa yang menjadi kekurangan saya seperti itu, Bu. Mungkin saya akan oh meminta iya. bantuan dari tenaga administrasi di sekolah. Ya, berarti ada ya yang bisa diajak kerjasama Ya, dan bisa diminta bantuannya. Oke Pak, kira-kira kalau Pak punya rencananya di hari Jumat, Jumat ya. target target untuk Pak bisa mengganti model ini itu kira-kira dalam semester ini bisa Insya Allah bisa, Bu. dijalankan? Dari percakapan ini insya Allah saya akan mencoba ya, Bu. Iya, Saya baik akan Pak. mencoba semaksimal mungkin biar siswa itu merasa enak begitu Bu. Dan apa yang saya sampaikan juga mereka bisa terima dengan baik. Iya, kira-kira Pak, kalau Pak sudah sudah ada rencana, terus target, bagaimana Pak mengetahui kalau Pak sudah berhasil dalam melaksanakan rencananya Bapak? Ya, saya bisa melihat daripada hasil yang saya capai itu saya melihat dari bukan saja dari hasil tes tertulis, tapi bagaimana mereka antusias mereka pada saat melakukan praktik di lapangan. Jadi Ya, saya melihat saja mereka punya antusiasnya seperti apa ketika melihat model pembelajaran atau saya memberikan kebebasan kepada mereka, kira-kira mereka bisa tangkapnya seperti apa. Nah, itu yang iya, akan menjadi nilai utama saya dalam menilai diri saya sendiri apakah berhasil atau tidak. Dari iya. intinya dari antusias siswanya saya dulu. Iya, saya mengapresiasi sekali dengan apa yang Pak Ari sampaikan. Pak Ari sudah tadi kita sama-sama mengidentifikasi, kemudian Pak Ari juga merencanakan. Pak Ari sudah tahu apa yang harus Pak Ari lakukan dan juga progresnya Pak Ari tahu kira-kira ketercapaiannya sampai di mana. Ya. Mungkin begitu Pak Ari, ada yang mau Ya, ditanyakan Bu. lagi? Ya, Bu. Cukup, Bu. Saya merasa puas. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah kita akan terapkan semaksimal mungkin pada pembelajaran di hari Jumat nanti pada pembelajaran pertama. Ya, baik Pak Ari, demikian untuk coaching kita. Semoga Ya, bermanfaat ya Pak Ari ya. Ya, ya Bu. karena sudah waktunya masuk kelas, silakan ya Pak Ari ya. Ya Bu, Oke terima Pak kasih Bu. Ari, Ya, ya mari. ya. Oke, Ibu Asni, apakah sudah bergabung? Ibu Asni, Minggu asli sudah ada ini kayaknya. iya sudah ada tapi kayaknya. Oh iya Ibu, maaf. Beta Ibu, baru gabung soalnya lampu mati. oh iya Ibu sudah tahu permasalahannya. Ibu bagaimana sudah bisa ikut untuk sesi coachingnya? Sudah Ibu, siap. Ya, jadi tadi Beta dengan Pak Ari sudah bergantian jadi coach. Sekarang Ibu Asni memilih kira-kira Pak Ari atau Beta yang jadi coachnya. Jadi Ibu Asni sebagai coachnya. Iya, dari Bapak Ibu saja siapa yang bersedia untuk coaching dengan Beta. Bagaimana, Pak Ari atau Beta? Ya, Ibu female aja Ibu. Kayaknya Ibu female. Ya. Sudah, oke, Dari Ibu atas female ini saja. mantul lebih enak Ibu. Sama-sama Oke. perempuan. Oke, baik. Oke Bu. Ibu Asni nanti Beta jadi coachnya, Ibu Asni jadi coachnya. Silakan Ibu. Permasalahannya bagaimana Ibu? Mau rekan sejawat atau guru dan murid?
Ini permasalahannya tentang guru dan murid, Ibu. Oke, berarti beta jadi muridnya, Ibu ya? Kita rekam Iya. layar, Ibu. Iya, kelas berapa, Ibu? Kelas 3, Ibu. Oke, jadi beta kan seakan-akan anak-anak SD kelas 3, toh? Begitu, Iya. Ibu? Iya, Ibu. Baik. Masalahnya bagaimana ini, Bu? Masalahnya siswa ini sering tidur, Ibu, di saat jam pelajaran. Oke, siap. Berarti beta sebagai muridnya yang sering tidur di jam pelajaran. Iya, Ibu, iya. Oke, siap. Iya, Ibu. Ibu di sini beta pakai nama Email. ini. Oh, nama siapa, Ibu? Terserah Ibu saja. Di sini beta pakai nama ini Akifa saja, Ibu. Oke, siap. Jadi Ya. beta nama Akifa. Iya. Oke. Oke. Baik. Akifa, Iya, Ibu lihat dalam beberapa hari ini kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, Akifa sering ketiduran. Mengapa Akifa sering ketiduran? Ngantuk Ibu di kelas. Oh, Akifa ngantuk. Iya, Lalu Ibu. malamnya tidur jam berapa, Akifa? Tidur jam 10 Ibu sudah tidur. Jam 10 Akifa sudah tidur. Iya, Ibu. Jam 10 itu sudah waktunya sudah terlalu larut untuk anak sekolah, Ibu. Anak sekolah Akifa kalau tidur jam 10. Biasanya anak sekolah itu tidur terlalu paling lat itu jam 9. Jadi usahakan sebentar malam selesai buat PR, Akifa harus tidur lebih awal ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu mau tanya dulu buat Akifa. Kenapa sampai Akifa itu tidur jam 10 malam? Apa yang Akifa lakukan di rumah? Nonton TV, main HP, Ibu. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang tidak baik yang Akifa lakukan di rumah. Ibu harap Akifa bisa memperbaiki Akifa punya kegiatan itu mulai sebentar malam. Bisa tidur lebih awal supaya mungkin Akifa juga bangunnya lebih awal, mungkin di sekolah juga tidak ketiduran, atau mungkin Akifa di sekolah itu bosan ya dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan setiap hari. Kalau bosan Ibu bosan, tapi lebih banyaknya mengantuk Ibu. Iya, mengantuk itu karena itu sudah Akifa tidur terlalu larut. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah, Akifanya tidak fokus mengikuti jam pelajaran. Akifa merasa ngantuk, makanya tidak fokus. Nah, nanti pada saat kegiatan ulangan, mungkin Akifa tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik karena selama kegiatan pembelajaran juga Akifa tidak fokus. Jadi Ibu harap Akifa bisa mulai dari malam ini, Akifa bisa melakukan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan Akifa yang seperti itu. Ya Akifa ya. Bagaimana itu Ibu cara? Nah, caranya mungkin Akifa buat PR-nya lebih awal, selesai maghrib atau selesai sholat maghrib, Akifa boleh mengerjakan PR. Setelah mengerjakan PR, kita larang Akifa untuk nonton TV, main HP, tapi jangan terlalu larut. Sehingga Akifa pun tidur larut, lalu paginya bangun rasa ngantuk, malas untuk ke sekolah. Akhirnya di sekolah juga Akifa ngantuk, tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selesai Akifa buat PR, boleh main HP sedikit, nonton TV. Lalu jam 9 itu sudah harus istirahat, tidur persiapan untuk besok supaya bangunnya bisa lebih awal. Iya Ibu, tapi kalau jam 9 belum mengantuk bagaimana Kak Ibu? Usahakan harus tidur. Cara untuk mengantuk itu gampang. Bagaimana Ibu cara Ibu? Ada cara untuk
mengantuk cepat Kak Ibu? Cara untuk mengantuk cepat itu dengan berusaha tidur, tutup mata, jangan pikirannya kemana-mana. Kalau kita tidur, pikirannya kemana-mana, pasti kita susah untuk tidur. Iya Ibu. Nanti sebentar beta coba Ibu untuk tidur lebih awal. Jam 9 Kak Ibu? Iya. Iya, usahakan jam 9 atau paling lat itu setengah 10 lah. Jadi usahakan jangan tidur terlalu larut, jangan sampai di sekolah. Itu tadi Ibu bilang, akifanya ngantuk, akhirnya tidak fokus pada kegiatan pembelajaran. Iya Ibu. Habis kalau lebih banyak mengantuk Ibu. Kalau sudah dengar Ibu suara lain lebih mengantuk. Nah, tadi kan Ibu tanya, mungkin Akifah merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kalau memang ada perasaan yang seperti itu, Akifah boleh katakan buat Ibu yang seharusnya Ibu itu seperti apa supaya bisa membuat Akifah itu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, tidak merasa ngantuk, tidak bosan. Mungkin apa yang harus Ibu lakukan supaya Akifah bisa bersemangat di dalam kelas? Ibu, betul Ibu. Ibu bilang begitu. Kalau mau beta termangantu Ibu, sekali-sekali katong bermain lah Ibu. Jangan tinggal duduk-duduk manganga Ibu saja. Sekali-sekali katong bermain Kak. Habis itu jangan di kelas saja Ibu. Sekali-sekali di luar kelas lain. Begitu Ibu. Oke, mungkin iya, Ibu mengerti. Akifah mungkin merasa bosan dengan kegiatan yang selalu pembelajaran yang Ibu selalu ceramah, lalu kegiatan pembelajarannya selalu di dalam kelas. Mungkin bukan Akifah saja yang merasa bosan kalau kegiatannya seperti itu setiap hari. Pasti anak-anak yang lain juga merasa bosan seperti Akifah. Cuman bedanya mereka itu tidak tidur di dalam kelas. Yang sering tidur di kelas itu Akifah. Nah, mulai sekarang mungkin Ibu akan merubah kegiatan atau proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Yang tadinya ceramah, mungkin Ibu bisa menggantinya dengan kegiatan permainan, supaya pembelajaran di kelas itu mungkin lebih menyenangkan. Akifah yang tadinya ngantuk, rasa ngantuk itu jadi hilang. Atau sekali-sekali Ibu akan bawa Akifah dan teman-teman di kelas untuk mari kita belajar di luar lingkungan kelas. Iya Ibu. Belajar di lingkungan sekolah saja. Mungkin kalau untuk belajar di luar lingkungan sekolah mungkin Ibu belum bisa. Kita nanti belajar di lingkungan sekolah saja supaya Akifah dan teman-teman mungkin akan merasa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya Ibu. Baik. Terima kasih Akifah atas pengertiannya. Ibu harap Akifah bisa tidur lebih awal supaya Iya, bangun Ibu. juga lebih awal, tetap semangat untuk ke sekolah setiap hari. Baik Ibu. Iya, mungkin itu saja Ibu. Jangan marah. Rada. Kalau tanyanya banyak. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana? Mungkin kalau Ibu Asni, Beta dan Pak Ari bisa dengar percakapannya. Tapi kalau Beta dengan Pak Ari, mungkin Ibu Asni belum sempat tadi masuk. Mungkin Iya. katong bisa saling sharing apa yang tadi lakukan itu coaching. Apakah ada yang harus diperbaiki atau ada kekeliruan tambahan? Mungkin belum ikut prosedur atau bagaimana? Bagaimana Pak Ari? Ya. Baik Bu. Ya, Iya. mungkin tekung kembali ke ketemu refleksi ya, tapi lampat aja dulu kayak Bu. Oke, siap betul lah. Kita dapat lupa. Kembali ke sini. Nanti tolong kirim para Ibu Asni. Sudah, kita kirim. Sudah kirim. Oke, siap. Nanti sama-sama lihat. Ya. Jadi ketemu untuk refleksi ini, Ibu ketemu punya latihan coaching tadi, itu kan ada 4 poin pertanyaan. Nantinya Iya, di sini kan ketemu tulis ada refleksi. Nah, jadi kayak Ibu bilang tadi. Jadi
Silakan Ibu. Bapak Ibu Adik-adik. Maaf Ibu, suaranya kurang kedengaran Bu. Kurang jelas Ibu. saya menyampaikan lewat kelompok saja Bapak Ibu ya. Terdengar suara. Suara terjelas Ibu. Terdengar suara. Oh, yang beta pemasalah ini maksudnya apa beta sebagai apa ini coaching. Jadi pertama kita Ini Ibu Helma pun suara sudah dalam sini lah ya. Ibu Helma ada coaching. Bisa setengah lari datang deh lab. Maaf Bapak Ibu, itu ada arahan dari Ibu Fasil. Disilahkan untuk mengisi lembar refleksinya. Jadi lembar refleksinya ini ketung isi berdasarkan yang ketung coaching tadi. Artinya kalau tadi beta dengan Ibu berarti beta isi tentang beta dengan Ibu punya. Terus kalau Ibu dengan Ibu Asni mungkin beta bisa isi, lalu Ibu female juga bisa isi pada Ibu Asni. Begitu kan Ibu? Lalu ketung sharing ke sini langsung atau bagaimana Ibu? Nanti nama CGP-nya itu nama orang yang di coach, yang coach atau coach? Nah, Ibu Fasil mohon arahannya Ibu Fasil. Nama CGP-nya tadi? Ya, nama CGP. Atau Ibu yang saya berian. ini Ibu female mungkin nama CGP ini artinya beta Ibu yang sebagai ini apa ya? Iya Kak. Jadi nama CGP-nya itu yang jadi coach-nya gitu. Iya. Atau yang coaching-nya. Coaching-nya apa ya? Coaching. Iya. Begitu kah? Karena di depo bawah itu ada apa? Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Iya. Pertanyaan kedua itu. Untuk coaching, pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Iya, bisa jadi seperti itu Kak Ibu? Iya, sementara katong tulis namanya katong masing-masing saja Kak Pe? Iya. Iya, tulis katong nama saja Kak Bu. Ya, di atas itu nama CGP-nya, tulis nama masing-masing. Nanti Bapak tulis berdasarkan hasil yang tadi saja. Oh iya. Katong kan sama-sama sudah jadi coach nih, masing-masing tadi. Oh iya betul, ini Ibu Fasil ada pas masuk ini. Iya betul. Terima kasih Ibu Fasil. Oke baik, aku isi. Nah, iya Ibu, ada masalahnya. Di sini beta masalah ya. Saya ingin menyampaikan ini masalah yaitu tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam memberikan
pembelajaran yang efektif dengan kemampuan yang beragam. Kita lanjutkan di sini, Pak.
Baik Bu Female, Pak Ari, Bu Asni, sudah selesai mengisi fraksinya Bapak Ibu? Masih mengisi Ibu. Oh baik. Sambil menunggu teman-teman pada Menkom masih melaksanakan kegiatan meeting, Bapak Ibu ya. Refleksi, sehingga nanti pada saat kembali ke ruang utama, Bapak Ibu mengapa refleksi Bapak Ibu masih. Maaf Ibu, Ibu Fasil. Maaf tadi arahan terakhirnya putus-putus Ibu, saya kurang dengar jelas Ibu. Oh ya, Bapak Ibu ya, sebelum menjemput teman pada main room yang masih melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Pelajarannya bukan bantuan. Baik Ibu, siap.
Bu Pimel, Pak Ari, Bu Asni. Iya Ibu. Ya, saya ingatkan lagi, jadi lembar refleksi diri itu adalah nama Bapak Ibu. Ya. Iya Ibu. Nama Bapak Ibu, Iya. lalu Bapak Ibu melakukan refleksi di Bapak Ibu sendiri. Oh iya Bu, siap. Setelah itu Bapak Ibu merefleksikan diri lagi berkaitan dengan posisi Bapak Ibu pada saat menjadi coach itu perasaannya bagaimana pada saat di coaching dengan sebagai coach. Seperti itu Bu Pimel dan Pak Sandi. Oh iya Bu, ya. Dan Bu Asli ya. Iya Ibu. Saat Iya Ibu. saya katakan Ya Ibu.